Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana membuat soal, mulai dari menyiapkan soal di Moodle melalui exam test generator, kemudian sampai penjadwalan soal di Moodle. Baik, kita mulai. Jadi yang pertama kita kita buka dulu Moodle exam test generator yang ini ya. Kita buat soal dulu. Kita bisa langsung ini di close ya, kemudian kita buat new test soal coba gitu aja ya. Kemudian setelah itu kita siapkan soal. Jadi cara inputnya bisa kita siapkan dulu soal di Word. Ini saya coba ambil contoh di soal elektrolisis. Jadi ini saya ganti aja elektrolisis gini. Nah, itu ya. Kemudian kita siapkan soalnya di Word. Jangan lupa untuk jawabannya. Nah, tipe soal yang kita gunakan nanti adalah soal multiple respon atau jawaban benar lebih dari satu ya. Nah, ini soal yang akan kita upload ke exam view. Kita ambil salah satu contoh bagaimana cara menginput soal. Kita ambil contoh ini aja, kita ambil nomor 9 aja. Jadi new, karena tipe soal kita adalah multiple respon, maka kita pilih multiple respon. Oke. Nah, baru kita kita inputkan soalnya. Contohnya ini. Kita copy aja, lebih mudah. Ctrl C, kemudian seperti ini. Kemudian untuk gambar ini kalau bisa kita pakai snipping ya. Kita pakai snipping aja biar kapasitasnya itu lebih rendah bila dibandingkan kita hanya copy kemudian kita masukkan ke dalam exam view. Jadi kita snipping aja, kita snipping seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu cari snipping, tinggal di sini Windows, klik aja snipping gambar gunting, kemudian open. Nah, ini. Kemudian caranya gimana memanfaatkannya, tinggal new. Nah, kita ambil gambarnya saja. Seperti ini. Klik. Kemudian kita masukkan pakai Ctrl V. Ya. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Kalau terlalu besar ya kita kecilkan, kalau terlalu kecil ya kita besarkan. Tapi jangan sampai melebihi batas yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian baru pertanyaannya yang tadi kita copy biasa aja seperti ini ya. Sebenarnya ada cara convert dari Word menuju exam view secara langsung, tapi kita ambil cara yang aman aja, cara yang mudah seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan opsinya. Kan ada 5 choice, 5 pilihan ya. Kemudian kita lihat ini opsinya, kita masukkan satu-satu. Ctrl C, kemudian kita masukkan lagi sini. Kemudian yang B kita copy, kita masukin lagi di sini di bawahnya. Kemudian opsi yang C ini ya, Ctrl C, kemudian kita masukin lagi ke sini. D juga sama, kita copy aja sini. Ini C. Nah, seperti ini. Kemudian yang E. Nah, kalau misalkan seperti ini kita pakai satu kolom aja. Ini kan nggak etis ya, maksudnya tampilannya nggak terlalu etis, maka kita buat satu kolom aja, satu kolom seperti ini. Nah, sekarang kita klik opsi yang benar yang mana. Kita lihat nomor 9, opsi yang benar adalah A, B, E. Berarti kita centang yang A, B, E. Jangan khawatir,
Nanti jangan khawatir, yang keluar di Moodle nanti akan teracak ABCD-nya, kemudian record. Nah, ini kita sudah dapat satu soal. Selesai, baru kita save aja. Ambil contoh di sini aja. Elektrolisis coba misalkan kita save. Nah sekarang kita sudah punya file ini sudah saya push. Nah, ini yang tadi itu coba. Nah, nanti ini sudah saya buat untuk semua soal yang ada di Word ini, sudah saya masukkan ke sini. Ini tadi yang kita buat cuma satu soal, ini sudah saya buat semua soal ya, jadi nanti biar nggak lama. Kemudian caranya bagaimana menyiapkannya, kita masukkan input ke Moodle-nya. Pertama kita ubah dulu, kita export Blackboard 6.0. Nah ini, project kita tulis saja, soalnya adalah MR itu adalah multiple response, tipe soalnya multiple response, nama soalnya adalah elektrolisis. Nah, kita copy aja, kita save. Nanti ada isian seperti ini, diisi lagi sama seperti nama yang tadi. Ini juga sama, directory kita punya sama, tinggal oke. Baru kita tutup dulu. Nah, nanti akan dapat produknya seperti ini dalam bentuk RAR. Ini baru bisa kita input ke exam Moodle. Nah, caranya gimana? Tentunya kita log dulu aja ya. Bapak Ibu tinggal alamat kita semapankan exam.semanda.sch.id. Nah, .sch.id. Klik, kemudian kita loginnya sesuai dengan user dan password kita masing-masing ya. Kita masuk sekarang. Nah, Bapak Ibu cari mapelnya yang akan dimasukkan tadi. Kebetulan tadi adalah kimia, materinya adalah elektrolisis. Kita cari elektrolisis mana, ini sel elektrolisis. Yes. Kita klik. Nah, kita buatkan dulu rumahnya, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V seperti ini. Langsung aja kita simpan dan tampilkan. Nah, sudah. Kemudian berikutnya, ini rumahnya sudah kita buat, baru kita impor yang tadi. Kita impor, kita klik Blackboard ya. Kemudian kita cari file yang tadi. Nah, ini kita tarik. Kemudian kita masukkan ke yang tadi, alt tab, pakai alt tab aja, nanti keluar ini. Nah, kita masukin di sini. Nah, lalu kita import. Nah, soal ini sudah masuk, berarti semacam itu. Kemudian berikutnya kita lihat yang tadi, kita masuk ke awal tadi, baru kita edit quiz. Jadi soal sebenarnya yang tadi itu sudah masuk coba kita lihat. Nah, ini elektrolisis, jumlah soalnya 15. Kemudian kita kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Kemudian kita edit quiz. Nah, kita masukkan di sini tambah. Boleh kita cari tambah secara acak atau random. Kemudian kita pilih. Jadi yang ada tanda kurung 15 itu artinya ada soalnya sebanyak 15 gitu. Kita klik elektrolisis. Nah, jadi gini, dari 15 soal yang tersedia, kita bisa menampilkan berapa yang kita inginkan, misalkan 10. Jadi nanti sistem akan mengambil 10 soal dari 15 ini, dan tentunya tiap anak akan berbeda. Sistem akan mengambilnya secara acak masing-masing. Kemudian tambahkan soal acak. Nah, di sini baru ada 10 soal. Jadi soal yang diujikan bukan 15, tapi 10 soal yang kita ambil 10 dari 15 yang tersedia. Jadi sistem akan mengacak itu. Nah, kemudian di sini ada lagi kocok pertanyaan, atau bisa bilang diacak. Artinya
dari 10 soal ini nanti akan teracak urutannya, dan setiap anak pasti akan beda urutannya gitu. Kalau tidak kita kocok, berarti nanti urutannya akan tetap nomor 1, 2, semua anak akan sama urutan soalnya. Nah, biar nggak terjadi yang nggak diinginkan, kita kocok aja pertanyaan, kemudian baru simpan. Nah, selesai. Nah, setelah kita simpan, kita bisa pratinjau sekarang. Pratinjau, tek. Nah, kita mulai percobaan. Nah, ketika soal ini sudah bisa berjalan, berarti tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau kita klik pratinjau, kemudian soal tidak bisa berjalan, itu berarti ada masalah. Kemudian selesaikan kuis. Nah, kita selesaikan pesan. Nah, ini berarti soal sudah siap. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita setting soal ini dikerjakan kapan. Kemudian pesertanya siapa aja. Caranya adalah gini. Yang pertama peserta. Kita klik peserta ini. Kita daftarkan pengguna atau enroll ya. Kemudian kita cari elektrolisis. Berarti misalkan kalau saya ngajar di MIA kelas 12, berarti angkatan 1920 ya, MIA misalkan saya ngajar di MIA 5. Nah, di angkatan tentunya tiap ini kohort peserta ini akan disediakan oleh tim IT, jadi kita tinggal menggunakan aja. Misalkan di MIA 5 di sini kita cari, misalkan di sini, ini pesertanya berarti daftarkan pengguna. Nah, berarti nanti yang akan mengerjakan itu adalah yang sudah kita ambil. Atau kita tambah lagi, misalkan tambah MIA 6 di tahun yang sama, misalkan ini tahun ini. Nah, keluar lagi pesertanya 55 MIA 6. Jadi kalau dua kelas tadi kalau dijumlah adalah 72. Siswa yang tidak masuk ke dalam sini maka dia tidak bisa mengerjakan. Nah, ini pesertanya. Kemudian kita setting ini akan dijalankan kapan. Kita edit setelan waktu pengerjaan. Misal sekarang tanggal 6, misalkan besok ulangannya tanggal 7. Kita aktifkan dulu, kita centang, kita klik tanggal 7, mulai, kuis dimulai. Kemudian kuis diakhiri juga tanggal 7. Kemudian waktunya bisa kita mulai pukul 8 sesuai dengan jadwal kita, mulai jam 7.00 atau bisa sampai jam 8.00. Nah, ini durasi waktu jam, cuma dalam penyelesaian soal bisa kita pindah. Misalkan ada 1 jam, kita kerjakan selama 45 menit. Itu artinya di rentang waktu ini anak hanya bisa mengerjakan 45 menit. Jadi kalau kita press 60 menit atau 1 jam ya nggak masalah gitu. Jadi kalau misalkan anak baru mengerjakan 7.30 baru masuk, maka jam 8 sistem akan tutup secara otomatis meskipun waktunya 45 menit. Nah, untuk nilai jika mau ditampilkan bisa masuk di, ada nilai yang bisa ditampilkan, ada yang tidak gitu. Jadi mungkin bisa ditampilkan aja ke anak-anak. Kemudian kalau sudah itu kita simpan dan tampilkan. Nah, jadi kalian seperti ini sudah siap soalnya. Besok dimulai jam 7 sampai jam 8. Waktu pengerjaan 45 menit, durasi waktunya 1 jam. Kalau kita perhatiin jauh dia akan jalan seperti ini. Nah, berikutnya karena ini soal multiple respon, berarti ada yang namanya penskoran. Cara penskoran gimana? Jadi tiap soal itu kan ada jawaban benar 2, ada jawaban benar 3, ada 4 dan seterusnya. Kita masuk ke kategori atau soal-soal boleh. Nah,
mana-mana. Ini Regulisis, kita klik, kemudian kita ini jumlah soalnya sebanyak 15, kita skor masing-masing soal, sunting soal. Nah, ini artinya ini soalnya, kemudian ini jawaban pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4, pilih 5. Kalau ada angka 33 itu artinya ada 3 jawaban benar dalam soal ini dan 2 jawaban salah. Nah, 2 jawaban salah itu tulisannya tidak ada atau non, ini tidak ada. Nah, ini yang akan kita isi. Kenapa? Karena kalau ada yang ngawur semuanya diisi, maka nilainya akan maksimal gitu. Makanya kita isi dengan skor minus. Kalau benar 3, ini 33 kali jumlah 100%. Nah, sekarang kalau ada 2 jawaban salah supaya 100%, maka yang ini min 50 dan yang berikutnya juga min 50. Jadi anak-anak kalau menjawab semua, maka nilainya akan 0. Ini 3 jawaban benar. 3 jawaban benar. Jadi setelah kita simpan perubahan. Kita lihat yang kedua, sunting soal. Nah, ini 2 jawaban benar. Kenapa? Kan di sini ada 50%, ini 2 jawaban benar. Maka yang salah ini ada sebanyak 3. Supaya menjadi min 100, masing-masing kita beri min 33%. Ini min 33%. Yang ini juga min 33%. Nah, jadi ngedit peskorannya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau jumlah soalnya 100, maka Bapak Ibu juga akan mengedit sebanyak 100 item soal. Nah, saya kira seperti itu. Jadi soal ini sudah siap dipakai besok mulai jam 7 sampai 8, semacam itu. Jadi tadi penskoran, kalau anak menjawab ngawur, jawab semua, maka nilainya akan 0. Apakah bisa minus? Tidak bisa minus. Jadi nilainya tetap nanti, jika minus maka dia akan terakumulasi 0. Dan nanti hasil ulangannya itu seperti ini gambarannya. Hasil ujiannya kemarin kita pernah contoh buffer ya, ujian buffer kalau nggak salah, ini mungkin. Nah, ini yang telah mengerjakan 8. Nah, gambarnya seperti ini, bisa kita download itu. Jadi nilai totalnya ini. Nah, ini skor analisisnya tiap soal. Jadi nanti kita tidak perlu repot-repot membuat analisis butir soal. Jadi ini sudah ada analisis butir soalnya, tinggal download aja. Kalau grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya. Jumlah rentang capaian kelulusan siswa, jadi di antara banyak siswa yang mendapatkan nilai 20 sampai 25 ini banyak sekali. Sebanyak 18. Ini ada analisisnya, Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian dari saya. Kalau kurang paham bisa melalui kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.